Halo, assalamualaikum sobat-sobat CP dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang ini gue kedatangan seorang rekan gue, ya rekan satu angkatan di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kebetulan kita udah cukup lama nggak ketemu, entah ada angin apa nih, tiba-tiba dia hadir di sini. Sebelum kita lanjutkan, kita berkenalan dulu ya. Ini temen gue di kampus dulu. Halo, assalamualaikum brother. Waalaikumsalam, Bung Anto. Jangan pura-pura lemes gitu lah. Ya. Coba kenalin sama teman-teman siapa namanya nih. Hai, nama saya Kuntai Bisono. Temannya Anto, suatu di ISIP. Angkatan 96, masuknya 96. Sampai paket berapa nih? C ya? Gue paket A. Iya, paket A. Kita satu paket berarti dulu. Satu paket. Lu dulu SMA-nya di mana sih, Tok? Di Jakarta apa di luar Jakarta? Di Jakarta. Kenapa sih lo dulu milih ISIP? Karena kan kampus banyak. Akhirnya kita jadi bisa ketemu nih. Iya, gua yang dekat sama rumah aja. Oh, dulu rumah lu sebelum pindah ke... Apa lu? Emang lu di Lenteng? Oh, di Lenteng Agung. Ngerak lu. Dulu lu ngambil jurusan apa sih? Jurnalis juga ya? Jurnalis juga. Pas banget berarti sama gua. Yang lu inget toh? Waktu, ya saya inget lo aja, nggak inget juga nggak apa-apa. Dulu di kampus, yang lu inget gue kayak gimana orangnya? Gimana ya lo orangnya? Orangnya ya gondrong, keransel, ya kan? Ya lo model kayak kakak sleng aja tuh, keransel kayak begitu tuh modelnya. Begitu sering jarang di kampus, tapi kadang-kadang ada di kampus. Tapi kebanyakan naik gunung. Naik gunung. Gue sering diajakin dulu naik gunung sama Antos. Cuman gue tolak. Bukan karena apa-apa. Jiwanya sama. Cuman Antos lebih berani. Gue lebih penakut. Gitu, gue lebih penakut. Antos berani. Ya akhirnya yang diajak si Embeng. Mungkin Embeng mau juga itu. Ya, kalau gue gak ada itu kalau gunung deh. Gue bilang. Jiwanya sama suka. Cuman dia lebih berani, gue enggak. Itu aja sih. Pada saat itu ya. Tapi kalau sekarang juga nggak berani sih. Oke toh. Kan di zaman kita dulu ada pergolakan yang cukup seru ya. Akhirnya pergolakan itu ya bisa dinikmati anak-anak sekarang ya dengan memiliki kebebasan untuk berekspresi, ya, berpendapat. Betul. Sebelum-sebelumnya kan kalau orang ngomong sedikit aja soal penguasa bisa hilang kan. Iya. Di zaman pergolakan itu ya, apa tuh yang lo inget tuh? Mulai dari kita bergerak di kampus, terus apa aja yang paling lu inget? Nah, nanti kita tektokan aja gitu. Kita mulai demo tahun berapa sih dulu di kampus? 97? 97 kayaknya. 97 ya, 97. 97 udah mulai tuh, mulai. Tapi ya masih skala kecil kayaknya. Iya, masih di kampus aja kan? Masih di kampus. Yang gue tahu itu aja sih, anak-anak pada demo di kampus. Tapi belum berani keluar sih. Masih ngeri ya? Masih ngeri. Lu inget nggak waktu kejadian Jakarta hancur-hancuran tuh 13-14 Mei? Lu waktu itu posisi lu di kampus apa di rumah? Di kampus. Ingat yang di depan kampus di blokade nggak? Iya di kampus, posisi di kampus. Di kampus ya, kampus. Ya. Lu ingat di depan kereta tuh isinya apa aja tuh? Gue nggak bisa ngomong, malu kadang-kadang malu. Itu hati gue gimana gitu ya Allah. Malunya gimana ya? Itu seperti pesta rakyat tapi kayak semacam orang ngambil gitu ya. Ada kasur, ada TV, ada macam-macam tuh di kereta kita ngeliatin aja kan. Nah itu kan nggak enaknya tuh buat generasi yang nggak tahu atau generasi yang mau membelokkan sejarah itu dibilangnya mahasiswa kan ngeselin banget tuh. Bukan mahasiswa itu ya bukan mahasiswa yang ngambil itu. Orang-orang yang ini ya, orang-orang yang memang terbakar situasi ya. Iya orang-orang yang terbakar situasi. Yang jelas kita mah mahasiswa malah bingung kan gitu. Kok kita inilah tulus aja, tapi kalau yang ngambil itu gue yakin itu bukan mahasiswa kok, yakin banget. Jelas bukan mahasiswa. Karena kita di kampus dong pada saat itu kejadian itu kita di kampus semua. Cuman kita ngelihat mereka pada ngapain di atas tuh, pas kereta lewat kan? Iya. Kereta lewat, udah ada yang bawa kasur, ada yang bawa apa, isi dari mana itu orangnya. Nah, lu yang lu inget, kalau gue inget lu termasuk demonstran aktif di kampus. Gue inget lu datang. Enggak juga lah. Enggak, lu termasuk sering lu jalan sama si ini mulu lo. Siapa? Si Bagus. Sama satu lagi Bajo. Gus Bajo, Muklis dah. Nah, Muklis. Masih Nana Gondrong kadang-kadang. Itu termasuk aktif lo gua. Cuman gua berapa kali ketemu lu paling di Semanggi, di gedung DPR.
terus di UI kita ketemu juga. Di kolong itu ya, pas kejadian udah selesai, paginya tuh di kolong kita jalan tuh kan. Nah, iya. Di kolong deh, hoi. Kalau Semanggi. Kalau Semanggi itu terus ke atas gitu ya. Iya. Pas kejadian udah selesai deh tuh ya. Oke, ini kita bahas kejadian Mei, terus dari Mei kan nanti yang paling rame lagi SI, Semanggi 1, Semanggi 2 ya. Lebih dari itu kita nggak bahas deh ya, soalnya gue udah lupa, udah tua sih. Yang lo inget waktu kita di gedung DPR tuh suasananya gimana tuh? Yang lo inget aja. Nanti baru versi gue. Ya rame juga sih. Rame aja, rame. Bantuan datang dari mana-mana. Iya, bantuan datang dari mana aja. Sini orasi, sini orasi, sana orasi, sini orasi. Wah, semuanya rame deh. Kita kekurangan makanan nggak? Gue tanya sama lo. Enggak. Justru kita kelebihan makanan. Iya, enggak. Itu datang dari mana aja. Dari mana aja datang itu makanan. Tahu dari mana? Dari Ibu Peduli. Kalau nggak, gue masih inget Ibu Peduli ya. Iya. Ibu Peduli. Pokoknya nasi bungkus itu bertrek-trek lah. Ah iya. Minuman. Wah, gila. Mana nih makan? Tapi ya udah. Kita terima karena kita lapar pada saat itu ya. Ya, nama juga anak muda pada saat itu ya. Apapun yang kita terima makanan ya kan. Apalagi kita sedang berjuang ya. Cialah berjuang. Ya kalau gue yang paling berkesan di saat gue lagi di ini tuh, di gerbang tuh sama anak-anak Untak yang pada pakai ini alma mater merah tuh ya. Itu malam-malam tuh gue kepisah sama anak-anak. Anak gue nggak tahu nih anak isip di mana nih. Gue waktu itu sama ini, lu kenal sama si Imam nggak? Imam Tile, anak penerangan. Kayak kenal. Kalau nggak mukanya kenal. Nah, gue waktu itu ketemu sama dia sebentar, malah dia udah hilang lagi. Akhirnya gue bilang, anjir anak-anak pada di mana nih? Gue nongkrong tuh depan tuh. Nah, pas gue lagi di depan tuh ya di gerbang yang gede itu tuh ada ibu-ibu tuh bawa rantang tuh. Bawa rantang dua tuh. Samperin, deh sini deh gitu kan. Gue kaget. Gue samperin tuh sama anak-anak Untak. Kenapa ya, Bu? Dek, selamat berjuang. Saya dukung perjuangan adik-adik, tapi saya nggak bisa ngasih apa-apa. Nih saya masak dari rumah, Dek. Ini nasi, ini ada semur ayam tuh, gue inget banget tuh. Itu ibu-ibu ngasih apa ya sambil nangis gitu, dukung perjuangan kita. Gue sampai nangis tuh di situ sama anak-anak tuh. Nah itu gue paling berkesan di gedung MPR pas itu tuh ibu-ibu datang. Kalau lo paling berkesan di mana tuh? Sebenarnya nggak di DPR ya. Sebelum masuk ke MPR DPR kita kan diputer tuh ya. Kalau diputer masuk di arah Kampung Melayu. Kampung Melayu ditahan. Kita tuh jalan. jalan kaki itu semua masyarakat pada ngeluh-ngeluhin kita. Dia kasih makanan. Wah, hidup mahasiswa. Kasih makanan banyak banget. Gue buat ini kresek gitu kan. Dikasih makan ini buat makan. Ini orang baik banget semua sampai jalanan gitu kan. Kayaknya bener-bener dukung banget ya. Bener-bener lu harapan gue lo. Iya. Lu harapan gue, lu harus maju gitu loh. Iya. Pada saat itu lu harapan gue, lu harus maju. Ya karena kita juga kesana. Waduh, ya udah deh kita maju terus deh. Sampai di masuk ini ya, gedung dewan. Ya, pada saat itu emang ramai banget sih. Orasi banyak gitu. Teman kita kayak banyak tapi semua kayak saudara. Ya kan? Dari mana? Udah walaupun ada warna-warni alma mater tapi satu perjuangan. Iya. Gue juga ada yang inget tuh gue pas lu ngomong. Jadi di luar gedung MPR tuh kan gue nggak bisa rokok nih ceritanya. Gue mau beli rokok tuh, nyari warung kan susah tuh. Gue jalan tuh agak ke arah Ben Hill, ke depan gedung tuh gue nyebrang kan. Kan dulu jalan kita bisa walaupun jalan tol kalau pakai alma mater bisa nyebrang aja kan. Pas gue lagi nyebrang gue dipanggil sama penduduk. Dek mau kemana dek? Mau cari rokok pak, beli rokok. Wah masuk lagi ke dalam. Bawa gitu gue ke dalam tuh di kampung. Kan gue sendirian tuh pakai alma mater. Ya Allah tuh diluluin tuh hidup mahasiswa. Wah dalam hati gue bangga banget tuh. Ya walaupun ya yang namanya kita berjuang sekarang hasilnya kayak begini ya ini namanya bukan hasil dari perjuangan ya. Yang nggak sempurna banget tapi ya. Ini proses dari proses nggak sempurna tapi ya. Proses dari zaman. Cuman awalnya sehingga kita orang-orang bisa nikmatin kebebasan kan generasi kita dulu kan tuh. Iya. Gue ngerasain itu tuh sampai akhirnya gue mau beli rokok itu nggak jadi beli tuh. Iya. Karena apa? Itu semua orang ngasih rokok tuh. Bisa, gue bawa tas gue penuh sama rokok tuh. Kalau gue dikasih telur malah. Ya kan? Gue minta, dek belum ada nasi bungkus, mau telur nggak? Telur kasih, telur banyak nih gue bawa telur. Ya emang agak ada lucu, ada yang humanisnya, ada yang getarin hati, ada yang apa ya? Ini berangkat semua dari ketakutan sih. Jadi pas ketika ada momen yang pas, ya mereka senang semuanya. Tuh. Karena di saat itu ya
kemakmuran, kesejahteraan semua kan. Enggak, sebenarnya kalau semu sih menurut gua ya nggak jadi masalah, ketakutan. Iya, ketakutan yang luar biasa. Kita udah lupa ya peristiwa-peristiwa, tapi ya masih gue ingat-ingat dikit-dikit tuh, nggak banyak. Nah, itu tadi peristiwa seputaran Mei itu. Setelah Mei itu kan, alhamdulillah ya akhirnya tujuan kita berhasil lah ya. Nah, beliau ini akhirnya turun dari kursi kekuasaannya selama 32 tahun. Habis itu kita kembali ke kampus, tapi ternyata banyak juga di kalangan kita yang merasa nggak puas kan, sampai akhirnya terjadi peristiwa Semanggi 1. Nah, gue mau tanya sama lo. Semanggi 1 itu kan kita mulai bergerak tuh dari 11, 12, puncaknya kan 13 November. Jadi kalau kita keluar dari kampus nih yang gue inget loh ya 11 November. Kita langsung menuju ke kampus UI di Matraman. Baru dari situ besoknya 12 November kita jalan kaki ke arah Semanggi. Long march tuh kita kan. Terus langsung bentrok itu malam juga. Malam 13 bentrok, ada korban, gue sempet ngangkat korban. Nah, lo yang lu inget kayak gimana tuh? Pas Semanggi 1 soalnya gue lihat, gue rasa yang paling seru semasa gue demo ya Semanggi 1. Lu bisa nggak nyeritain sedikit gambaran gimana situasi Semanggi pada saat itu? Mulai dari kampus dan seingat lu aja. Sama siapa aja lu waktu itu berangkat dari kampus? Kalau nggak salah gue berangkat dari kampus sama Bagus. Masih Nana lu kalau nggak salah. Nana, terus Bajo, Muklis. Banyak lah gue, tapi gue ada tim. Lu kan nggak ikut kui, lu kan langsung ke Semanggi. Iya, gue langsung ke Semanggi, kita langsung ke Semanggi. Langsung ke Semanggi, terus diputer, masuk di Rumah Sakit Jakarta kalau nggak salah. Masuk dari situ, nah peristiwa di situ, udah chaos tuh. Belum, masih sore ya? Masih santai. Masih santai, belum masih. Lu berarti lewat jalan-jalan tikus dong belakang ya? Belum, enggak, jalan apa ya? Oh, lewat Kuningan, soalnya kan kita nggak bisa lewat Polda, bro. Iya, lewat Kuningan, jalan santai, wah enak nih ya, kayaknya damai gitu kan. Wah damai deh, sampai depan Semanggi juga damai. Tiba-tiba ya chaos gitu. Lu inget, chaosnya pertama kali gimana tuh? Tuh banyak lah. Itu berapa korban tuh sore? Seingat gue satu sih yang jatuh. Ngeri aja sih, ngeri peristiwa itu. Gue nggak bisa ngomong sih, ngeri juga sih peristiwa. Gue kelempar ke pas peristiwa itu gue kelempar ke masuk ke Atmajaya. Atmajaya semua pada masuk ke Atmajaya, ada yang lempar ke sana. Ben Hill. Gue ke Atmajaya. Nah, di situlah udah mulai lah chaosnya. Tak. Wah, peluru itu. Gue saat ini masih takut tuh peristiwa-peristiwa itu. Masih takut. Masih trauma gitu. Kok bisa begitu gitu loh. Apa sih tergambar dalam situasi itu yang lo ingat? Waktu tembak-tembakan itu. Ntar versi gue ada nih. Soalnya gue ada kenang-kenangan luka nih gue. Lu kena ya? Ini. Ada gue, ntar gue kasih lihat ya. Coba lo. Kalau gue tuh malah terselamatin karena kabur ke Atmajaya itu sama pohon mangga yang di samping pos security. Iya. Ada pohon mangga. Aku ngumpet di situ. Buset, itu kan pusatnya batu pada datang konblok. Iya, gue di situ. Ngumpet di situ karena ya ini pohon besar kan. Ah, inilah tameng gue. Iya. Gue pada tiarap di situ. Gue tiarap di situ. Nah, di situ gue pikir. Nah. Lu waktu di RSJ Yunhap ketembak, lu lihat nggak? Setelah itu selesai, mereda kan? Sempat mereda. Sejam. Mereda. Datang pasukan Kujang. Gue kayak orang celingak, namanya bocah ya masih kuliah gitu. Kita ke depan gitu celingak. Di samping gua itu ada Mas Dono Warkop. Almarhum dia bilang, wah ini gajah lawan semut ini. Gajah lawan semut nih, pasti semut kalah nih. Ya kak. Wah belum tentu Mas, aku ngomong ini semut yang menang Mas. Wah bener lu kamu berani. Tiarap kok kesana. Tiarap. Nah, itu. Nah, yang terakhir Mas Dono itu dia cengkling sama aku tuh Mas Dono tuh. Cuman pas nggak ada kabar lagi, ternyata setahun kemudian dia nggak ada. Kalau gua ketemu toko Pak Emil Salim. Tapi pas di depan MPR. Nih, sorry nih, kita kembali ke Mei 98, bukan ke November. Karena lu tadi ngomongin Dono kan tokoh gitu ya. Nah, gua Pak Emil Salim nih turun. Gue dipanggil, ada mobil kebuka kacanya, gue dipanggil. Pas gue deket lah Pak Emil Salim. Gue inget itu dikasih 20 ribuan setumpuk bro, ke dalam kardus. Kan dulu suka itu tuh, kita nyari dana buat makan, buat minum selama ini kan. Gue inget dikasih duit itu 20 ribuan setumpuk gini sama beliau.
Dan gue kagak tahu tuh duit lari kemana anjir kalau gue inget. Pasti ke ininya lah. Aduh, ke Ya. korlap, ke korlap. Kita nggak ngerti lah, kita taunya ya kita berjuang aja lah. Berjuang dulu. Siapa tahu berhasil, ternyata berhasil. Berhasil. Oke, kita Tapi nggak sempurna ya, tapi nggak sempurna. Iyalah, walaupun sekarang banyak yang menyalahkan generasi kita, tetap aja biar mau disalahin kayak gimana, kalau generasi kita dulu nggak bergerak, kebebasan berekspresi, berpendapat, bahkan ngata-ngatain kepala negara sekarang aja kayaknya Bebas. bebas banget ya. Coba zaman kalau kita dulu nggak bergerak tuh, buset lu tahun ini berapa yang hilang tuh? Berani ngatain presiden, selesai. Iya sih. Maaf ya, saya masih takut masa lalu. Nah ini kalau gue inget Semanggi nih tuh ya. Gue inget lo sama Nana, soalnya pas keluar kampus, gue inget gue diajak sama Nana sama lo. Tos langsung ke Semanggi aja, gak usah ikut anak-anak ke Matraman gitu kan. Gue bilang, wah gue kali-kali, gue gak pernah soalnya sama KM ISIP, seumur-umur gue demo kan gak pernah ikut sama KM ISIP. Istilah gue dulu pasukan liar lu ya. Ya kita kan pasukan liar emang biasanya kan. Gue inget. Nah, oke, berarti sebelum masuk ke gue cerita soal peristiwa Semanggi 1, yang lu inget demo gue tuh orangnya kayak gimana? Pecicilan atau biasa aja? Enggak sih, pecicilan enggak, cuman emang yang pada saat itu kita bener-bener nekat sebenarnya. Sebenarnya di hati gue nih nekat banget anak-anak lawan kayak begini nih. Gue sih yakin nggak berhasil. Hati gue ngomong gue nggak yakin berhasil. Waktu Semanggi nih ya. Kita Semanggi entah yang di DP gue nggak yakin nggak berhasil. Cuman kok berhasil gitu. Itu aja, karena kan yang dilawan kan lu tau sendiri kan. Iya. Nggak, lu pernah lihat aksi gue di lapangan nggak? Pernah. Kayak gimana modelnya? Pada saat lu ditembakin tuh, ya kan pantat lu apa? Sorry, ini kata aja pantat. Nggak apa-apa, ceritain aja, bebas. Kalau bokongnya tuh sempet ditembak, tapi dia punya ilmu apa ya? Berasap itu, bokongnya berasap, dia lari ke BNI apa BRI? BNI seberang, ya. BRI seberang, ya kan? Wah, gue dibilang, abis dia temen gue dilindungin nih, ya ampun, ya Allah. Gue bilang apa ya, kata si Bagus ini, ya Allah, lindungin temen gue tuh. Jadi peristiwa gue ketembak di pantat Ya itu Allah. menyebar di sini ya. Lindungin tuh. Gue ketembak di pantat, yang luka di sini tapi bro. Pecahan pelurunya ada di sini nih. Iya ya, kadang-kadang. Jadi Semanggi 1 itu gue ngerasa tuh pas 11 November kan gue long march tuh pagi-pagi tuh. Ya kita dari Matraman gue inget jalan kaki itu tuh ya. Sepanjang perjalanan ini wah luar biasa tuh, sambutan masyarakat juga masih antusias kan. Singkat kata itu dari Matraman kita ke Manggarai, dari Manggarai kita ke Kuningan kan, terus sampai di Semanggi depan Atma Jaya kan sekitar jam 7 malam tuh. Wah itu udah chaos banget tuh. Udah chaos banget. Gue baru minum sebentar tuh. Gue lagi nyari nih anak-anak ISIP, si Kunto, gue nyari elu, nyari si Bagus, nyari si Nana, si Bajo, nyari si Tiun. Pokoknya gue nyari anak-anak lah waktu itu, tapi nggak ketemu tuh. Anjir, long march-nya bareng. Cuman di tengah jalan misah-misah. Kan ngehe banget itu ya. Di saat lagi chaos kayak gitu ya itu. Ternyata lu pada ngeliat gue kan ya, gue lagi sibuk lemparin molotov lah segala macem. Berarti lu ini juga ya, bentrok juga ya? Bentrok langsung yang kita guprok-guprokan itu kan. Terus nggak lama anak STM, ayo anak STM, mana anak budut, mana anak kapal, ayo maju. Gue inget banget kan tuh, nah nggak lama itu tuh yang langsung pada maju. Tentara langsung maju sambil nyanyi-nyanyi, langsung pada posisi nembak, tak. Nah, itu ada motor Vespa, motor apa aja tuh ya pada terbalik, kebakar. Ada korban tuh satu anak itu. Gue inget dia jaketnya orange, kuning kayak UI tapi bukan anak UI. Di mana korbannya di mana? Depan Semanggi, depan Atma Jaya. Ini Seberangnya kan, kan ada 4 lajur nih ya. Iya, sebelah sananya ya. Ini kan lajur 1, lajur 2 yang mengarah ke. Kalau Vespanya gue ngeliat, tapi kalau orangnya gue nggak ngeliat. Orangnya di samping Vespa toh. Gue kan yang ngeliat Vespa karena gue kan tiara di ini. Iya itu gue di deket Vespa itu. Jadi waktu peluru itu, jadi gue apa lagi nih toh? Kenapa peluru tajam sama peluru karet gue tahu? Ya sebelum gue sebentar lagi ketembak nih toh. Sebentar lagi gue ketembak. Cuma waktu itu alhamdulillah gue masih hidup sampai sekarang ya. Jadi setelah mereka jatuh gue ingat tuh suara tak duk tak. Kalau yang begitu cuman ada bunga api, tapi nggak ada suara desingan peluru toh. Tapi kalau yang tak duk tak, tapi ada cahaya merah, itu pasti peluru tajam. Di situ gue taunya toh. Karena apa? Gue denger desingan peluru itu pas yang anak itu gue nggak tahu namanya siapa, yang jaket orange itu dia jatuh rubuh,
kita tiarap, nggak lama dia diangkat tuh ya sama anak-anak untak kalau nggak salah yang pada pakai jaket merah sama bawa bapak. Nggak lama lagi anak baru tuh kayaknya nih dia baru tamat SMA, baru buat kuliah lah ya. Iya, baru angkatan 98 pas ya. Jadi itu pas banget motor-motor pada jatuh itu gue emang ketembak gitu. Gue ngerasa itu pantat gue diberondong tuh. Nggak cuma pantat sih sebenarnya. Itu bener-bener punggung, pokoknya bagian belakang gue. Cuman yang di pantat itu emang rasanya panas tuh. Panas dan gue lihat emang celana gue pada bolong itu tuh. Tetapi yang bikin gue pingsan itu bukan yang berondongan di belakang tuh. Kayaknya berondongan di belakang itu peluru karet. Nah, yang bikin gue pingsan ini luka di punggung gue. Tapi ini bukan peluru tajam langsung kena ke punggung. Kayaknya itu pantulan atau pecahan peluru dah tuh. Karena nggak ada bekas pecahan peluru di sini, tapi semacam luka aja. Lukanya agak dalam. Entah itu peluru, entah gue jatuh, entah gue gimana. Karena waktu itu kan chaos banget tuh. Chaos. Darah, alma mater gue kan darah semua tuh. Darah semua yang gue bekas ngangkat si Sigit itu ya. Almarhum Sigit. Terus gue serahin kan, terus dibawa lari ke rumah sakit Jakarta tuh. Nah itu tuh. Dan gue pun ternyata dibawa ke rumah sakit Jakarta. Itu gue ingat suasana udah kayak perang tuh. Itu masih ini ya, masih selamat ya. Aduh. Nah itu. Kan menurut rumor nih dari anak-anak ISIP. Yang lu denger apa tuh? Waktu peristiwa itu tuh soal gue ketembak gitu. Kayaknya itu. lewat loh. Ya. Kayaknya lewat. Anak-anak sih nganggapnya lewat sih. Lewat karena pikir kita ngelihat dari yang ngeliat kan kalau nggak salah gua bagus Muklis ya, tapi Muklis ngeliat apa enggak? Karena itu masih banyak juga sih yang ngeliat. Dulu yang lewat juga nih kan. Karena gue liat tuh udah ada Vespa, ada orang celana jeansnya itu keluar asap, ternyata dia gitu kan. Terus ada motor Binter, ada motor-motor, ada 5 ya kata lu tadi. 5. Seinget gue 5, termasuk Supra waktu itu gue pikir ya Allah, selamatin lah gitu. Ya waktu itu perasaan lu gimana tuh? Yang paling jelas kan sih bagus tuh. Perasaan lu pada gimana tuh? Udah pada dia wah mati temen kita apa gimana tuh? Ya bener lewat nih Santos lewat. Paling gitu ya Allah. Tuh anak gimana tuh mati. Nah sedangkan situasi lu gimana tuh? Kan itu situasi gua. Posisi gua kan itu agak nyaman ya. Maksudnya gua di tiarap di pagar-pagar Atmajaya ya kalau nggak salah itu sama di belakang pohon Atmajaya itu kan gue ngeliat pas dia ini. Pas gue lagi di Berondong itu. Pas gue ngeliat banget gitu kan. Ya. Nah di situ bukan gue aja yang ternyata yang berlindung, ada 4 cewek, ada berapa gue nggak tahu juga. Gitu. Pokoknya banyak orang lah. Banyak lah orang pada saat itu. Situasi yang terekam sama lu gimana tuh? Ya mencekam aja. Mencekam. Suasana peluru melayang. Paling banyak ya itu gas air mata ya, bau gas air mata sama suara peluru lah. Iya soalnya gas air matanya bukan yang kaleng lagi kan, bukan yang keluntung keluar asap putih, bukan udah kayak perang tuh bunyi. Dan itu gas air mata kalau kena Pepsodent apa kena air bukannya hilang tuh malah makin panas. Gue ingetnya kenapa tuh ya karena waktu menjelang padahal itu posisi gue udah luka ya, cuman gue tambel doang, cuman karena semangat anjing gue nggak terima gitu. Ya jiwa muda kan pagi-pagi rame toh, jam 5 sampai jam 8 kan rame lagi. Nah itu gue inget kena, gue siram air dingin, malah makin panas toh. Dan yang paling lucu ya ketika di rumah sakit Jakarta nih toh ya, di saat gue lagi kelengan mau pingsan gitu lah, udah kehilangan banyak darah. Kan rumah sakit Jakarta diserbu tuh. Iya, gue tahu diserbu itu. Rumah sakit Jakarta diserbu, gue bisa lari toh. Gue nggak tahu gimana caranya. Toto gue udah di belakang rumah sakit Jakarta yang ada got gede itu yang bisa nembus ke Kuningan. Sayang banget tuh nggak boleh tuh serbu. Rumah sakit diserbu nggak boleh. Gue inget itu udah ada di situ, itu malam tuh sekitar jam berapa ya? 3:30 tuh ya. Terus gue ketemu anak ISIP angkatan 98. Gue dipapa sama dia terus dikasih minum, agak mendingan gue. Nah di situ gue dengar kabar ada lagi saudara kita yang meninggal tuh, Yunhab kalau nggak salah. Itu kan sekitar jam 3. Yunhab anak UI. Anak UI? Iya. Itu entah tanggal 12 Novembernya, entah tanggal 13 atau tanggal 14 ya. Kan yang suruh-suruhnya tuh 12-13 tuh. Itu puncak dari bentrokan yang luar biasa. Entah 13 Novembernya gue denger saudara kita satu lagi nih anak UI, Yunhab nggak ada. Pas di deket rumah sakit Jakarta. Juga ada orang umum satu lah ya ketembak. Intinya pada waktu itu, Masya Allah. Gila ya kalau ingat ngeri banget ya toh ya. Nah, waktu di kampus, kan gue baru tanggal 18 November itu sampai kampus 2-3 hari menghilang. Gue ingat si Tiun sempet nelpon rumah gue. Tiun, tahu kan lu Tiun? Tahu. Tiun sempet nelpon, kebetulan yang angkat nenek gue.
Masih ada dulu ya? Masih ada almarhum nenek gua. Masih ada. Waktu itu belum almarhum tuh. Jadi si Pion, Mbah, Anto ada. Alhamdulillah. Nah, gue begini tuh. Wah, di kampus jangan-jangan rame nih. Kan kalau gue dengar dari si Pion, Ya, isunya lewat. Isunya lewat. Isunya tuh, gue tuh begitu gue terima telepon dari Pion, "Toh, lu beneran Anto nih?" Beneran gue, Yun. Alhamdulillah lu masih hidup, Toh. Lu ke kampus gitu kan ya. Pas di kampus rame. Cuman bagus ingetnya selain ketembak, gue bawa cewek anak SMA gitu. Ini ya. Ini juga ya laki-laki banget ya. Gue nyelamatin anak SMA ceritanya tuh. Aduh. Kita cinta ini ya. Lu berapa hari tuh di Semanggi tuh waktu itu tuh? 4 hari kalau nggak salah. 4 hari. 4 hari kalau nggak salah. Jadi gue ngerasa ketika itu perjuangan kita memang didukung oleh rakyat. Luar biasa. Kalau menurut lu tuh, kenapa sih kita dulu didukung banget sama rakyat? Menurut lu kenapa sih dalam pandangan lu waktu itu ya? Ya mungkin perasaan kita yang takut itu masyarakat juga takut juga pada saat itu. Juga merasakan. Merasakan ya? Juga kayaknya. Bagaimana kita pun nggak bebas ya. Iya. Pemilu yang tersistem gitu kan sudah. Ya begitulah. Oke toh. Kesan dan kesan lu selama lu jadi demonstran 98. Apa ya, Tos? Iya, kesan lu apa? Kesannya apa ya? Kesan dan kesan, terus peristiwa apa yang paling lu kenang? Asik lah jadi demonstran pada saat itu, tapi kita nggak tahu gitu. Ya, yang tahu perjuangan ini, gue nggak yakin ini perjuangan kan berhasil. Karena kita ngadepin sama ini loh. Batu besar, tapi kita batu kecil. Nah, tapi kita banyak batu kecilnya. Dia batu besar banget, nggak mungkin lah ini kayak. Tapi ternyata berhasil, jadi ini gue salah. Hati gue. Cuman gue pada saat itu kita berangkat dari rasa ketakutan semua sih. Ketakutan yang berkesan ketika malam-malam di Atma Jaya. Kalau nggak ngerasain lo, dia masuk ke dalam. Ada gue tau di dalam. Gue nggak nyebut apa-apa, dia masuk ke dalam. Si dia masuk ke dalam, rame-rame pada kabur ke belakang. Gue ngintip dari ini loh, dari apa di parkiran gue ngintip begini loh, di apa di celah-celah ban mobil. Wah, itu masih ada orang. Itu kesan-kesan gue, ya Allah, kok kayak gini-gini aja berjuang nih. Tembak-tembak. Itu masuk tapi dia cuma sampai parkiran tuh. Itu jam berapa ya? Jam 9 ada ya? Jam 9 sampai jam 10. Jam 9-10 ya? Itu kan kayak badai dia masuk. Itu gue belum ketembak toh. Besoknya ya? Besoknya gue baru ketembak. Iya, itu gue belum ketembak. Sorry, gue ingatnya ininya, sorry. Iya, itu gue masih ada, gue belum ketembak. Belum ketembak ya? Besoknya itu kan 12. Gue kan ketembak 13 November. Nah, terus pesen-pesen lah buat generasi sekarang. Ya dimana banyak juga yang ngata-ngatain kita lah ya. Itu dasar perusuh. Ya mahasiswa geblek. Akhirnya lu pada nyesel gitu kan. Menurut lu gimana tuh? Enggak, gue nggak nyesel. Kita keluar dari rasa takut yang selama ini kita alamin semuanya. Sekarang udah bebas, tapi nggak sempurna. Sekarang ditunggangin sama nasir-nasir. Nggak apa-apa, itu tugas mahasiswa sekarang. Bukan tugas gua. Sekarang ini yang lu perjuangin, jangan kita lagi. Ya. Kita udah memberikan tonggak, udah memberikan jalan ya. Kalau nanti di jalan lu ditunggangin juga, ya gua nggak tahu. Ya kita berharap sih lu jadi orang baik-baik aja, lurus gitu. Masalah angkatan kita udah banyak yang di gedung dewan, ya itu mereka bukan kita. Kita tetap sebagai pejuang soalnya, nggak berubah gitu. Itu teman-teman ya. Istilahnya kata W.S. Rendra, jadilah samurai. Samurai jadilah. Ya. Nggak dapat balasan apa-apa, ya jalanin aja. Itu samurai. Betul. Akhirnya nggak dapat apa-apa dan kembali ke masyarakat, nah itulah samurai. Itu kata Rendra. Almarhum juga, Mas Willy datang nggak pada saat kejadian itu? Ada Mas Rendra. Mas Rendra ada ya? Ya walaupun yang sering kelihatan tokoh itu tuh. Si Mbak itu dulu yang sering kelihatan. Sekarang jadi aneh. Ya. Itu tadi angin lah. Ya, kesan dan kesan dari rekan gue Punto. Semoga rekan gue bagus, Tiun, Bajo, terus siapa lagi? Gondrong, Nana, Muklis, dan anak-anak ISIP yang lain ya, yang sempat nonton cerita ini bisa bergabung bersama kita dan kita membahas ini sebagai bentuk apa ya, kenangan aja sih ya. Kita nggak ada urusan sama perpolitikan sekarang. Yang dulu
kita perjuangkan, ya walaupun sekarang itu tidak memuaskan, ya tetapi setidaknya kita sudah berjuang. Sekarang adalah tugas dari pemuda sekarang. Dulu kita sudah berjuang, silahkan dilanjutkan. Perjuangan kita nggak ada yang sia-sia, ya dengan korban-korban yang berjatuhan. Walaupun tidak persis sama dengan yang kita inginkan, tapi inilah yang namanya sejarah. Sejarah sudah terukir. Bagaimanapun kita sebagai generasi yang hidup di masing-masing zamannya tentunya punya karya sendiri. Inilah gue dan Kunto, juga rekan-rekan mahasiswa di 98, itulah perjuangan kami, terlepas dari pro kontra ya yang dinilai oleh generasi sekarang karena berbagai macam latar belakang dan kepentingan. Makanannya udah beda kok. Iya, udah lain. Makanannya udah beda kok. Makanan sehari-hari udah beda dulu sama sekarang. Intinya gue bersyukur sampai detik ini gue masih bisa ngobrol sama teman-teman, masih berjumpa dengan kawan-kawan. Bisa ngobrol, bisa makan. Karena saat itu gue sudah diperkirakan meninggal oleh rekan-rekan gue karena ini saksi mata. Ya. Kita merasa bahwa dia udah lewat, ya kan? Dan kita merasa ya sudahlah karena dia paling badung paling kusut ya, paling kusut, liar gitu kan, ya nggak apa-apa lah. Tapi ya ternyata ya Tuhan kan lain, mungkin dia masih bisa mau hidup, mungkin Tuhan mau dia masih hidup lah sampai sekarang. Karena inilah saksinya di saat gue diberondong peluru entah peluru karet entah peluru tajam. Tapi sih kalau gue berpikir itu karet. Antara sorry gue taruh bukan karet, itu selongsongan yang ditembakin ke pantat lu gitu. Iya karena berasap kan. Karena berasap gitu. Itu gue hanya mikir itu apa itu gitu. Ya, tapi berasap. Gue bilang aneh, apa dia punya jimat? Tapi ya gitulah namanya kan, di dalam peristiwa itu ada mujizat atau bukan mujizat apa kan? Keajaiban yang orang lain nggak punya. Mungkin kalau gue pada posisi Antos mungkin gue lewat. Itulah kawan-kawan, obrolan singkat gue bersama Kunto, rekan satu alma mater gue, ya, satu jurusan juga kebetulan, satu fakultas. Masih hidup juga. Situasi dan kondisi kita di tahun 98 ya. Betul. Semoga perjuangan kita nggak sia-sia, walaupun banyak yang tidak sesuai harapan, tapi kita telah memulai sebuah harapan. Tetap ikuti perjalanan gue dan semoga Allah mengizinkan gue untuk mengundang rekan-rekan gue satu kampus yang lain ya. Selain Bang. Undang yang lain. Misalkan kayak yang peristiwa di Semanggi itu. Undang apa? Mudah-mudahan ya kita bisa. Muklis. Sekarang ada di Kalimantan. Bajo ada. Bagus. Ya mudah-mudahan tuh ya. Nah, undang. Kalau rame-rame kan enak gitu. Reuni lu pada lebih seru ngapain di sana. Iya, tapi permasalahannya kan dia lagi pada sibuk. Iya. Oke kawan-kawan Kenapa? Oke kawan-kawan, itulah ya. Gua Rasena, Kunto Wibisono. Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di kisah-kisah seputar 98 lainnya bersama rekan-rekan gue yang lain. Rasena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.